Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat dalam Al-Quran Allah sampaikan tentang puasa diawali dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu, yang berimanlah, yang mendapat panggilan untuk puasa. Memang banyak ragam, banyak paham yang mana yang dimaksud dengan beriman itu. Terlihat dia puasa menahan lapar dan haus, tidak bicara yang tidak-tidak. Apakah sudah bisa dikategorikan orang itu sudah beriman? Padahal Nabi ingatkan, banyak orang yang berpuasa tidak ada pahala dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus saja. Ada orang yang sholat terlihat khusyuk dalam sholatnya, ruku dan sujudnya hebat kelihatan. Apakah orang itu sudah bisa kita kategorikan atau terlihat orang itu beriman? Apakah Allah mengakui kalau orang itu beriman? Ataukah dia golongan orang-orang yang merugi di dalam sholatnya? Syarat iman itu sulit, sangat susah. Sekalipun terlihat prakteknya itu mudah. Karena untuk mencapai la'allakum tattaqun itu, pakaian takwa dan mendapatkan dan dikategorikan Allah sebagai orang yang bertakwa, sebagai orang yang bertakwa, saya ulangi lagi, sebagai orang yang bertakwa susah sekali. Tidak boleh bercampur aduk antara yang hak dengan yang batil. Karena kalau itu bercampur aduk, maka tentu Allah Maha Tahu. Wala talbisul haqq bil batil, dan jangan engkau campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Kenapa setelah orang salam di setiap akhir daripada solatnya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kalimat yang diucapkan pertama kali bukan Alhamdulillah, tapi kalimat yang diucapkan pertama kali siapapun dia, mau dia imam maupun juga makmum, adalah Astaghfirullahaladzim. Kenapa orang beristighfar setelah dia mengerjakan ibadah kepada Allah? Kenapa dia tidak mengucapkan Alhamdulillah? Kenapa dianjurkan dia beristighfar? Astagfirullah. Apa yang salah dalam sholat kita sehingga kita beristighfar, mengikuti istighfar dari ibadah kita? Saya katakan lagi, syaratnya yang beriman itu, orang beriman sulit. Tapi begitu kita raih syarat daripada iman itu, maka nikmatnya, nikmat manisnya iman akan kita dapatkan. Pertanyaannya, adakah orang yang sholat atau puasa Ramadan tapi masih membenci orang? Ada atau tidak? Ada, banyak loh. Apakah itu bisa dikategorikan orang itu sudah beriman? Apakah ada orang yang setelah sholat atau dalam sholatnya atau dia mengerjakan sholat tetapi dia sudah memaafkan orang lain ketika ada orang melakukan kesalahan kepadanya, atau dia membenci orang karena ada orang yang melakukan kesalahan kepadanya? Yang seperti dianjurkan Nabi, sebelum orang datang minta maaf, maafkanlah. Sulit memang, tapi begitulah syaratnya untuk mendapatkan nikmat dan manisnya iman dalam berislam.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ketiga orang yang sholat, lalu kemudian setelah sholat, padahal Allah katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu hambaku mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi setelah sholat tidak ada lagi peristiwa perbuatan keji dan munkar, karena sholat menjadi dindingnya dari perbuatan keji dan munkar itu. Tapi adakah orang yang sholat keluar dari masjid masih pakai bombe-bombe dengan orang? Ada atau tidak? Ada atau? Adakah orang yang setelah sholat keluar dari masjid ambil sendalnya ustaz? Kalau di sini tidak ada, itu mungkin. Ada. Sayangnya banyak yang kita sembunyikan di hadapan Allah. Orang tidak tahu apa yang kita sembunyikan, tapi sayangnya hanya sedikit di antara kita yang memahami makna. Allah Maha melihat dan mengetahui apa yang kita ucapkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita pikirkan. Allah Maha tahu hal itu. Kalau Allah Maha tahu, maka malulah kita sholat tapi kita masih mempunyai kebencian dan dendam terhadap sesama. Karena kenapa? Allah tahu siapa di antara kita yang sholat, yang ruku, yang sujud kepadanya, tapi terus hati kita keras untuk membenci dan mendendam orang lain. Ini 20 menit ini maksimal, tidak bisa lewat. Jadi kalau sedikit, berapa menit ini? 13 menit ini kapan nih? 7 menit? Balik-balik kita 10 menit lewat. Ya, hati-hati. Astagfirullah. Apa yang kita gugurkan sampai kalimat ini diucapkan pertama kali waktu selesai sholat? Yang kita gugurkan, adakah tidak bayangan di otak dan pikiran kita atau di hati kita ini, bayangan tentang dunia pada saat kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang besar lagi kecuali Engkau ya Allah. Kita buang ke belakang setiap dosa dan kehilafan kita. Hanya Allah yang Akbar. Ya Allah, saksikanlah hamba-Mu mengucapkan tidak ada yang akbar kecuali Engkau ya Allah. Setelah kita ucapkan itu, jamaah yang dimuliakan Allah, saya singkat-singkat saja. Kita rukuk. Apa yang kita baca? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Engkau, maha agung Engkau ya Allah. Maha suci Allah. Kalimat ini maha suci Allah. Saksikanlah ya Allah, Engkau yang suci, Engkau maha suci ya Allah. Tidak ada yang suci kecuali Engkau. Saksikanlah hamba-Mu yang hina ini datang padamu. Saksikanlah hamba-Mu yang penuh dengan maksiat ini datang padamu. Saksikanlah ya Allah, hamba-Mu yang datang dengan penuh kehilafan ini datang padamu. Hamba menyatakan diri, Engkau yang suci, hamba yang hina. Engkau yang suci, hamba yang hina. Engkau yang suci ya Allah, hamba yang penuh dengan maksiat. Kita rukukkan tubuh kita, badan kita, kepala kita di hadapan Allah. Kita mengingat betapa banyaknya maksiat dan munkar yang hamba kerjakan. Hamba sekarang akui ya Allah bahwa tidak ada yang suci kecuali Engkau. Hamba selama ini mengatakan hamba yang paling hebat. Hamba selama ini mengatakan hamba yang jago. Sekarang hamba mengatakan diri dan berserah diri, hanya Engkau yang suci, hamba terhina. Hanya Engkau yang suci, hamba yang kotor ya Allah. Dan hal itu kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita buat ruku, bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Allah menyaksikan orang-orang yang menyembahnya. Allah mengetahui siapa di antara kita yang benar-benar menyembahnya. Karena Allah yang mengetahui, maka tentu ada penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, di bulan suci Ramadan ini, di malam ke-7 ini, tentu setiap di antara kita berlomba-lomba. Apa keistimewaannya? Ampunan Allah diberikan, setiap doa diijabah. Siapa mereka? Ada yang berkata, Ustaz, saya berdoa di bulan Ramadan, tapi Allah seolah-olah tidak menerima doa saya. Introspeksi diri kita. Introspeksi diri kita. Apa yang salah? Benarkah kita sudah benar-benar datang kepada Allah, bertaubat
yang sungguh-sungguh kepadanya, atau hanya datang untuk menggugurkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir dari hidup ini adalah bertanggung jawab terhadap hidup yang kita jalani, mulai dari lisan, mulai dari pendengaran, mulai dari hati, mulai dari pandangan. Setiap anggota tubuh ini akan kita diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah minta, hambaku, engkau kuberikan kehidupan, di mana kau jalankan? Untuk apa kau jalankan? Sampai di akhir hayatmu hambaku, engkau sudah merdekakan hati dan pikiran untuk tidak bermaksiat atau tidak membenci dan mendendam orang lain. Kalau masih itu tumbuh di dalam diri kita, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terakhir, kenapa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi selalu ingatkan, perbaiki hati dan pikiran, karena itulah akan menjadi cerminan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam hati kita ini terus menyimpan iri hati dan dengki kebencian kepada sesama, maka itulah yang akan merusak seluruh amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Puasa akan diminta pertanggungjawabannya, tidak ada yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah karena gugur dengan sendirinya. Maka perbaiki amal, perbaiki hati dan pikiran kita, teruslah menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah, dan maafkan orang dan meminta maaflah kepada sesama di saat kita melakukan kehilafan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya lebih senang kalau saya mempercepat ceramah, Pak. Suaranya Pak Kiai tadi luar biasa, sampai kaki saya seperti terbang waktu dia membaca ayat-ayat Allah dengan begitu merdu dan luar biasa. Saya minta 1 menit untuk berdoa, tidak apa-apa? Tidak apa-apa ya, 1 menit saja. Mudah-mudahan di malam ke-7 ini adalah merupakan awal kita memulai sesuatu yang baik untuk saling memaafkan terhadap sesama. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga di antara kalian, kata Nabi, qatir rahim, yang di dalam hati dan pikirannya membenci atau saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Zal Jalali wal Ikram, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, tidak ada yang akbarun kabir yang engkau berikan kepada kami hamba-hambamu ini ya Rabb, di malam hari ini, di malam suci Ramadan ini ya Allah, kecuali pintu ampunan dari segala khilaf dan maksiat yang telah kami kerjakan. Ya Rahman, jangan biarkan pikiran kami kotor dipengaruhi oleh bisikan syaitan laknatullah. Jangan biarkan hati kami tertutup di dalam menerima kebenaran yang hak ya Allah, yang menyebabkan syaitan leluasa untuk mempengaruhi hati kami sehingga kami tersesat dan disesatkan di dunia sampai kami harus mempertanggungjawabkan di yaumil akhir kelak. Allahumma ya Rahman, berikan ampunan dari segala perbuatan maksiat dan mungkarat kami ya Rabb. Jangan geser di tempat kami duduk malam ini ya Allah, kecuali engkau benar-benar telah mengampuni segala hilaf dan maksiat kami ya Allah. Urusan kepada manusia, urusannya dengan manusia ya Rahman. Ketika di antara kami ada di antara kami yang membenci orang lain atau dibenci oleh orang lain, ya Rabb, lembutkan hati kami untuk memaafkan orang lain itu, dan jadikan kami hamba-hambamu yang datang meminta maaf. Bukakan pintu taubat kepada kami ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.